Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Pemirsa, puluhan kloter jamaah haji Indonesia tahun 2026 atau 1447 telah berhasil diberangkatkan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh beberapa hari lalu. Keberhasilan dalam memberangkatkan puluhan kloter jemaah haji menuju tanah suci ini sebagai penanda dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji di bawah naungan Kementerian Haji dan Umroh. Dengan demikian, pemerintah melalui Kemenhaj memastikan seluruh tahapan keberangkatan hingga juga pelaksanaan maupun penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan, meskipun kita mengetahui transisi dalam pelembagaan dan pengelolaan haji kini di bawah kenaungan Kemenhaj meski masih hitungan bulan saja. Lantas sejauh ini bagaimanakah kemudian upaya hingga langkah dari Kemenhaj untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji yang profesional dan juga optimal meski masih memasuki 5 bulan hingga 6 bulan masa transisi dari Kemenak menuju Kemenhaj. Dan seperti apakah perbedaan yang paling mencolok dalam pengelolaan ibadah haji Kemenak dan juga Kemenhaj? Bersama saya Muhammad Azril Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang cukup menarik kami angkat pada sore hari ini adalah wajah baru pelaksanaan ibadah haji 2026. Dan untuk membincangkan tema yang cukup menarik pada sore hari ini telah hadir bersama kami 2 orang narasumber yang sangat pas untuk kita lakukan diskusi ini. Saya sapa ke hadapan Anda semua pemirsa. Yang pertama, beliau adalah yang terhormat Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Zulkifli Sitorus SAG MA. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Jul? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah berkenan hadir di tengah kesibukan Anda yang kiranya memberikan pelayanan prima bagi jamaah haji Indonesia, khususnya dari wilayah Sumatera Utara. Semoga tetap sehat Pak Jul. Insyaallah, mohon doanya. Ya, dan tentunya pemirsa yang kedua yang tentunya akan mempertanya informasi kita pada sore hari ini telah hadir di tengah kami kepada yang kami hormati Sekretaris dan Pembimbing KBYAU Zabal Abi Kubois Binjai. Beliau adalah Haji M. Solahuddin Al-Ayub Kolil AMD SPD. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah khair. Terima kasih juga telah berkenan hadir bersama kami, kiranya bisa mempertanya informasi kita perihal wajah baru pelaksanaan ibadah haji 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kami informasikan ke hadapan Anda pemirsa, tema kami adalah wajah baru pelaksanaan ibadah haji 2026. Dan kami langsung untuk informasikan ke hadapan Anda pemirsa bagaimana pelaksanaan dan juga pelayanannya. Kita akan buka diskusi menarik ini kepada Bapak Dr. Haji Zulkifli Sitorus SAG MA. Pak Jul, kita mengetahui bahwa transisi kelembagaan maupun pengelolaan ibadah haji kini sudah memasuki 5 hingga 6 bulan. Sebelumnya Kemenak menuju Kemenhaj, begitu. Apa yang kemudian ingin Anda sampaikan langkah dan upaya yang tengah dan telah dilakukan dalam menyelenggarakan ibadah haji 2026 wilayah Sumut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang berbahagia, tentu sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa Kementerian Haji dan Umroh ini adalah nomenklatur baru, ya, kementerian baru yang dibentuk oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang mana ini merupakan cita-cita besar beliau, visi besar beliau, tentu dengan harapan bagaimana tata kelola pelayanan perlindungan terhadap jemaah haji dan umroh itu semakin lebih baik lagi, dan tata kelola juga lebih fokus dan lebih serius, gitu ya. Nah, tentunya dari aspek penyelenggaraan memang ya tentu pelaksanaan haji dan umroh ini tidak akan berubah, gitu ya. Hanya bagaimana berbagai inovasi, berbagai program-program yang dilakukan oleh kementerian baru ini sehingga bisa mewujudkan ya penyelenggaraan haji yang aman dan nyaman, tentu ya berkualitas sesuai dengan syariat Islam. Sebagai sebuah nomenklatur baru, ya Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri mengusung visi ya tri sukses haji. Yang pertama sukses ritual, yang kedua sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, kemudian yang ketiga sukses peradaban dan keadaban.
Ya, saya kira ini visi besar ini sangat luar biasa dan ini tentulah sangat memberikan harapan baru, ekspektasi yang baru ya kepada Kementerian Haji dan Umroh dari masyarakat pada umumnya, dan tentu ini menjadi amanah dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya. Nah, tentu ya belajar dari beberapa pengalaman ya, mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan haji dan umroh pada tahun-tahun sebelumnya, ya Kementerian Haji dan Umroh melakukan berbagai terobosan baru. Ya. Ya, terobosan baru. Pertama, percepatan masa pelunasan. Ini titik krusial yang paling penting, ya, sehingga nanti akan berdampak kepada juga proses penerbitan visa. Ya. Kemudian seterusnya, karena ada juga sekarang kewajiban untuk memiliki kartu nusuk, itu juga berdampak, dan akhirnya juga ya setelah menjelang waktu keberangkatan ini semakin kita lebih siap. Efisiensi dan efektif begitu ya Pak? Efisiensi dan efektif, jemaah kemudian tahu dia di kloter berapa sudah sejak awal. Kalau sebelumnya kan kadang 3 hari sebelum berangkat, dia baru tahu dia kloter berapa, berangkat kapan. Nah, ini sudah jauh-jauh hari sudah kita beritahu sehingga mereka sudah lebih mempersiapkan diri. Ada inovasi begitu dengan hadirnya transisi kelembagaan dan pengelolaan ibadah haji dari Kemenak menuju Kemenhaj yang kiranya ini menjadi harapan besar dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan publik dalam tata kelola ibadah haji yang profesional dan juga optimal begitu. Nah, tadi ada beberapa poin yang saya catat dari Anda Pak Zulkifli terkait tentang tata kelola, kemudian pelayanan hingga perlindungan yang kiranya ini ada inovasi di dalamnya begitu. Anda bisa menjelaskan kepada kami inovasi apa saja yang kemudian ini menjadi perbedaan konkret dari Kemenak menuju Kemenhaj? Supaya kita lebih mudah memahami, saya kira ya, kita membandingkan pada tahun 2025 ya, begitu banyak masalah yang terjadi ya, mungkin disebabkan pertama masalah itu misalnya terpisahnya orang tua dengan anak, kemudian suami dengan istri, orang lansia dengan pendampingnya begitu ya, dan itu disebabkan karena memang pada tahun yang lalu salah satunya adalah banyaknya syarikah, sehingga karena banyaknya syarikah ini ada yang masuk ke syariah A, masuk ke syariah B, yang mau tidak mau ketika di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah mendapat layanan yang berbeda. Ayahnya atau ibunya dilayani oleh syariah A, anaknya dilayani oleh syariah B, sehingga penempatannya pun akan berbeda hotelnya. Nah, begitu. Nah, jadi untuk ini pemerintah Kementerian Haji pada tahun ini membatasi hanya 2 syarikah. 2 syarikah itu pun ya hanya 1 syarikah per embarkasi. Nah, gitu. Jadi tidak lagi ada di embarkasi, misalnya ke embarkasi Medan tidak ada lagi perbedaan syarikah. Ya, perbedaan syarikah antara satu dengan yang lainnya yang tergabung di Jemaah Haji Sumatera Utara. Nah, kemudian yang kedua, nusuk juga, pembagian kartu nusuk yang menjadi suatu kewajiban harus dipenuhi karena sekarang Arab Saudi sudah memberlakukan digitalisasi, begitu ya. Maka mau tidak mau ya masyarakat Muslim Indonesia, jemaah haji Indonesia yang akan melaksanakan haji wajib untuk mengikuti ya program digitalisasi yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Nah, salah satunya ada kartu nusuk sebagai identitas wajib yang di dalamnya ada identitas, kemudian layanan-layanan apa yang akan berbentuk barcode kah dia Pak? Ya, dalam bentuk barcode. Kartunya ada barcode-nya ya, dia akan bisa di-scan, akan terlihat secara keseluruhan layanan dan juga identitas yang dimiliki oleh jemaah kita. Nah, kemarin tahun lalu itu dibagi di Arab Saudi. Ada jemaah kita yang mungkin tidak mendapatkan kartu nusuk 2 minggu, 1 bulan, bahkan sampai kepulangannya dia tidak mendapatkan kartu nusuk. Nah, untuk mengantisipasi masalah itu, Kementerian Haji pada tahun ini meminta kepada syarikah agar kartu nusuk itu dibagi di tanah air, ya, di embarkasi masing-masing. Alhamdulillah kita Sumatera Utara dari 7 kloter yang sudah masuk ke asrama haji, 6 sudah berangkat, besok kloter 7 itu kartu nusuknya sudah terdistribusi, ya, dan sudah diaktifasi. Cuman kita ingatkan kepada jemaah supaya menjaga jangan hilang dan jangan sampai kartu nusuk ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab ya, karena bisa disalahgunakan. Baik, Pak Zulkifli, Anda beberapa kali menyebutkan bahwa syarikah. Nah, ini kita perlu sampaikan pada masyarakat, syarikah ini apakah dia ini berkaitan dengan perusahaan penyedia jasa layanan begitu ya, Pak? Anda bisa sebutkan mengapa kemudian harus 2 syarikah pada alhasilnya dipilih? Ya, syarikah inilah yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi yang disahkan Arab Saudi, kemudian dipilih oleh
pemerintah melalui Kementerian Haji ya untuk melayani jemaah haji Indonesia. Iya. Mereka lah yang akan melayani konsumsi, kemudian transportasi, kemudian akomodasi. Nah, layanan-layanan inilah yang dilakukan kontrak-kontrak oleh Kementerian Haji yang beberapa waktu yang lalu sudah selesai, insya Allah dengan komitmen supaya lebih bersih, tidak ada rente ya, sehingga ini tidak memberikan beban kepada jemaah syariah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Jadi saya kira syariah inilah yang sekarang ini diberikan kewenangan untuk memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia gitu. Nah, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Di segmen ini Anda sudah membuka cakrawala kita berkaitan tentang wajah baru pelaksanaan ibadah haji 2026 yang siogianya ini bertujuan untuk menghadirkan efisiensi dan juga efektif dalam pelaksanaan maupun penyelenggaraan ibadah haji dan mudah dimengerti bagi mereka sebagai jemaah haji begitu. Pak Jul, tahan, kita kembali kepada Abangda Ayub begitu. Masih ada yang akan kita tanyakan terkait tentang bagaimana dari Bang Ayub menyikapi hadirnya perbedaan maupun transisi ini. Apakah kemudian ini berdampak juga kepada KBHU Zabal Abi Kubais Binjai dalam melihat penyelenggaraan ibadah haji? Iya, alhamdulillah, terima kasih. Pastinya ada berdampak ya kepada KBHU Jabal Abi Kubais Kota Binjai, bahkan KBH-KBH yang lainnya terkhusus di Sumatera Utara. Satu sisi memang alhamdulillah Kementerian Haji saat sekarang ini sedang menyamaratakan daftar tunggu se-Indonesia. Yang dahulunya di lain daerah nanti ada yang 45 tahun ya Pak Zul ya. Ada yang 35 tahunan. Kalau kita Sumatera Utara memang sementara kemarin itu masih 20 tahun. Ya. Tapi qadarullah dengan adanya penyamarataan tersebut ya supaya berkeadilan, ya memang sedikit berefek kepada KBH di Sumatera Utara yang selama ini kita 8.000 kotanya Sumatera Utara 8.000 sekian ya, sehingga sekarang ini menjadi 5.000 sekian sehingga dipangkas 3.000 dan yang 3.000 itu itulah yang diserahkan ke daerah-daerah yang daftar tunggunya agak panjang. Dampaknya apa? Ya, satu sisi memang jamaah merasakan mereka sudah di awal mereka ketika melihat situs estimasi keberangkatan haji itu awalnya mereka akan berangkat di tahun 2026 ini. Qadarullah mereka sudah ikut bermanasik ya kan, setengah jalan ternyata ketika pelunasan namanya hilang. Ya kan? Dikarenakan memang adanya pemerataan itu sehingga berefek. Yang semula biasanya Sumatera Utara itu sampai 25 kloter Pak Jul ya. Kini 17 ya. Ini sekarang hanya tinggal 17 kloter dan ini berefek. Efeknya berikutnya syarat untuk keberangkatan pembimbing itu yang dahulu itu memang 135 jamaah dia satu pembimbing. Tapi saat sekarang ini ada aturan baru 151 jamaah baru bisa ikut satu pembimbing. Efeknya karena kuota itu berkurang, ya memang jamaah juga berkurang begitu ya. Jamaah juga kita sedikit banyak berkurang, hampir setengah. Ya ini yang bisa membuat efek kadang-kadang KBH ini belum bisa mendampingi jamaah tersebut. Tapi demi untuk keadilan ya kita mengikuti, karena memang kasihan juga sama-sama mendaftar. Tadi kata Pak Zul, uang setoran awalnya sama, tapi keberangkatannya kita 20 tahun, yang di lain ada yang sampai 43 tahun. Nah, inilah mungkin sedikit ya, ada sedikit efek yang dirasakan. Dan tentunya ini juga masyarakat akan merasakan apakah mereka akan menerima respon yang baik atau mereka ini memprotes dengan kebijakan ini. Tapi tahan Bang Ayub dan juga Pak Jul, kita akan antarkan informasinya ke hadapan Anda. Sesaat lagi tetap bersama kami di Kupas Tuntas.
Ya, pemirsa, transisi pengelolaan ibadah haji secara resmi didasarkan pada Perpres nomor 92 tahun 2025 terkait tentang naungan ataupun yang berhak untuk dapat menyelenggarakan operasional ibadah haji ini adalah Kemenhaj, di mana tadi siogianya sudah dapat kita ketahui ada perbedaan maupun diferensiasi yang konkret, namun ini kiranya untuk menciptakan pelayanan publik dalam ibadah haji yang lebih efektif dan juga efisien. Kalau begitu saya kepada Pak Zulkifli selaku Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara. Pak, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ayub ini terkait tentang adanya perbedaan mencolok ini adalah dari pemangkasan kloter begitu, di mana Sumatera Utara siogianya ini 24 atau 25 kloter, namun dengan transisi kelembagaan pengelolaan ibadah haji ini menjadi 17 kloter. Bagaimana kemudian ada menyampaikan kepada masyarakat yang siogianya mereka masuk di 2026 tapi tiba-tiba ini harus terhenti langkahnya? Seperti apa? Ya, salah satu saya kira yang menjadi kebijakan ya terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh itu merubah skema pembagian kuota. Ya. Kalau selama ini kan pembagian kuota itu berdasarkan jumlah penduduk muslim ya. Nah, sementara kalau berdasarkan ini ya akan terjadi variasi ya. Sumatera Utara penduduk muslimnya berapa dibagi dengan jumlah jemaah haji gitu kan. Nah, tetapi kan ini tidak memenuhi rasa keadilan ya. Belum tentu yang jumlah penduduknya muslimnya banyak yang daftar. Ya. Kan itu. Nah, maka dikembalikan skemanya kepada berbasis waiting list. Jadi pembaginya adalah berapa banyak jumlah penduduk yang mendaftar haji. Saya sering mencontohkan begini, kalau saya daftar hari ini di Medan ya bayar 25 juta untuk seorang awal. Ustadz Ayub ya mendaftar di Makassar gitu ya dengan jumlah uang 25 juta, tapi ketika mau berangkatnya kok bisa jauh berbeda. Ya. Saya menunggu 20 tahun, Ustadz Ayub 40 tahun. Kan itu tidak adil. Ya, kenapa? Karena tadi skemanya pembaginya adalah jumlah penduduk muslim. Di Makassar, Sulawesi pendaftarnya sangat banyak ya meskipun mungkin jumlah penduduk muslimnya mungkin kalau dihitung ya banyak di Sumatera Utara gitu ya. Nah, inilah akhirnya dirubah supaya berkeadilan. Nah, persoalan kepada masyarakat khususnya jemaah haji kita yang sudah menunggu ketika berubah dari 20 tahun menjadi 26 tahun memang ini menimbulkan kekecewaan. Tetapi kita bisa meyakinkan bahwa kekecewaan kita ini juga sebenarnya sudah dirasakan bertahun-tahun oleh saudara kita yang berada di Jawa Timur dan di Makassar gitu ya. Mereka malah menunggunya lama dan itu sudah berlaku bertahun-tahun sebelumnya. Konon pada saat ini ketika mau diterapkan, kenapa kita yang seolah-olah menjadi korban gitu ya, sementara yang merasakan selama ini akibat sistem itu sudah lebih dahulu merasakan itu. Nah, jadi dan ini akan berubah dia selaras dengan jumlah penduduk jumlah jemaah haji yang mendaftar, calon jemaah haji yang mendaftar. Bisa saja tahun ini kita mendapat kuota 5.922. Kalau nanti hitungan kita yang mendaftar tahun ini kan tahun 2013. Nah, misalnya tahun 2014 itu pendaftarnya banyak, berarti kita akan bisa mendapat kuota lebih dari 5.900 misalnya Mbak. Tapi ya sebaliknya kalau seandainya yang mendaftar nanti tahun 2014 yang lalu itu sedikit, berarti akan berkurang lagi. Nah, kan itu. Tetapi satu hal yang paling penting saya kira ini hanya sebuah dinamika yang nanti adaptasi baru begitu ya Pak? Adaptasi baru. Yang jelas sekarang Arab Saudi itu sudah menerapkan yang namanya visi Saudi 2030. Ya, mereka akan membuka ya untuk jemaah haji itu 5 juta setiap tahun. Masya Allah. Ya kan? Yang pada tahun ini atau sebelumnya sekitar 1,5 juta ke 2 juta saja. Berarti akan mengalami kelipatan 250%. Gitu ya, bisa-bisa kita yang dapat kuota 221.000 itu akan bisa mencapai 500.000. Jadi kalau ini nanti sudah sampai pada tahap itu, otomatis kan daftar tunggu akan berkurang. Pemangkasan. Jadi saya kira kita berdoa dan kita lihat sekarang di Makkah itu bagaimana Arab Saudi membangun ya Masjidil Haram itu ya di sekitarnya untuk menampung jumlah jemaah yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Saya kira ini. Jadi ya saya lebih sering mengatakan kepada masyarakat yang hadir, yang ke kantor kami, Pak kok masa tunggunya lama kali sampai 26 tahun, saya bilang, sudahlah jangan dihitung tahun saja lah.
hitung saja 26 kali hari raya saya bilang. Karena kalau menunggu hari raya itu kan lebih enak gitu daripada menunggu tahun, hitungannya lama. Ya, tapi ini tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat dengan hadirnya regulasi dari pemerintah kita yang berbeda begitu ya Pak? Tidak ada konflik ataupun persetegangan yang kuat begitu? Sebenarnya bukan konflik ya. Kemarin mereka merasa kecewa saja sih. Merasa kecewa. Yang berangkat tahun 2026 ini karena mereka sudah terlanjur ikut manasik. Ya, kemudian sudah mungkin mempersiapkan diri gitu ya, bahkan mungkin sudah ada yang bercerita kepada keluarga dan membeli perbekalan gitu, bahwa saya akan berangkat tahun haji nih, berangkat haji tahun ini gitu kan, tiba-tiba nggak jadi berangkat. Tetapi saya kira untuk kasus Sumatera Utara tidak banyak itu. Karena kemarin yang disampaikan oleh kasih haji ya pada waktu itu ya kepada masyarakat Sumatera Utara itu estimasi 80%. Ya. Jadi kalau dari 8.300 estimasinya 80% itu masih di angka 6.000. Jadi ketika kemarin diberangkatkan ternyata yang terpangkas 2.400 itu masuk lagi gitu. Baik. Karena biasanya setiap tahun itu ada saja jemaah yang batal berangkat, ya tunda berangkat hampir mencapai 2.000-an. Gitu. Jadi yang kemarin sudah manasik ya sesungguhnya terpanggil lagi, mungkin hanya sedikit yang tidak. Baik, dengan hadirnya regulasi yang baru ini ditetapkan oleh pemerintah khususnya ini melalui Perpres nomor 92 tahun 2025 ini, tentunya ini mengambil kebijakan yang berkeadilan begitu ya Pak, kebijakan yang afirmatif yang kiranya ini bisa memberikan kepastian dan juga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan menjadi jemaah haji Indonesia, dan kiranya di Sumatera Utara ini tidak ada menimbulkan persetegangan ataupun konflik, namun bisa diselesaikan dari Kakanwil Sumatera Utara ini begitu untuk bisa disampaikan kepada masyarakat kita yang akan kiranya menjadi jemaah haji untuk di episode selanjutnya. Baik Pak Zulkifli, saya kepada Bang Ayub ini. Anda sudah mendengarkan bahwa regulasi ini cukup ada perbedaan konkret dari transisinya gitu. Namun bagaimana Bang Ayub melihat pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji 2026 ini? Apakah semakin meningkat pula atau seperti apa tanggapan Anda? Ya, alhamdulillah memang banyak peningkatan pelayanan ya sejak dari Kementerian Haji ini ya, yang mengharuskan kami juga dari KBH ya harus meningkatkan pelayanan juga kepada para jamaah. Contoh pelayanan yang Anda tingkatkan apa? Karena memang dari Saudi ini sudah menentukan sistem digitalisasi yang mengharuskan ya kami juga harus memberikan wawasan kepada para jamaah, edukasi terkhusus pada kita tahu jamaah kita ini hampir rata lansia ke atas. 4% dari 5.922 adalah jemaah lansia. Yang mereka itu hampir rata memang, mohon maaf, kadang menggunakan alat-alat komunikasi saja kurang paham. Ya, konon lagi sekarang harus mengerti tentang masalah nusuk, ya kan, mau masuk ke apa, bagaimana. Keterbatasan bahasa. Ya, sehingga agak kerja keras, tapi demi untuk kemaslahatan dan kenyamanan bagi para jamaah. Apatah lagi memang saat sekarang ini Kementerian Haji lagi gencar-gencarnya memang bekerja sama dengan Kementerian Saudi lah, Haji Saudi, memangkas para pengguna visa-visa yang ilegal, ya kan. Alhamdulillah dengan adanya nusuk ini, kartu nusuk, sehingga jauh lebih tertib memang. Lebih terkelola. Bahkan jamaah kita kan kemarin kloter 1 Ustaz. Jadi sekarang sudah di Madinah. Untuk mereka ke Raudhah sekarang pun jauh sudah lebih tertib. Ya, dibandingkan jamaah-jamaah yang lalu-lalu. Ya, dikarenakan memang dari nusuk itu memang sangat besar pengaruhnya. Secara garis besar Anda menyampaikan bahwa peningkatan dalam pelayanan ibadah haji 2026 ini cukup baik begitu ya. Meskipun ada regulasi perbedaan hingga juga transisi. Kalau kita lihat ini sangat mepet. Oktober ya Pak, begitu di 2025 lalu diumumkan transisi kelembagaan ini menjadikan Kemenhaj ini yang memiliki wewenang untuk mengelola ibadah haji, tapi dalam 5-6 bulan ini kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Itu menjadi harapan kita sebagai warga Sumatera Utara. Baik, Bang Ayub, yang kemudian lagi Anda ingin tekankan kepada masyarakat yang kiranya menjadi jemaah haji Indonesia 2026 ini, apalagi yang perlu mereka ketahui selain tentang edukasi maupun pemahaman, persiapan dan kesiapan ini sangat penting begitu menjadi seorang jemaah haji. Dari KBHU apa yang akan disampaikan? Iya.
yang jelas memang adanya saat sekarang ini perkembangan informasi ya tentang masalah pelaksanaan ibadah haji puncak lah kita bilang. Iya. Ya ini tentang masalah murur, masalah tanazul, ya kan? Dan bahkan memang alhamdulillah di masa yang saat sekarang ini Kementerian Haji sudah mulai menertibkan tentang masalah dam. Ya kan, masalah dam, bahkan banyak sekarang flyer-flyer yang dibuat tentang masalah badal haji juga ya Ustaz ya. Nah, ini sudah mulai banyak penertiban yang memang mengharuskan jamaah itu lebih dewasa, lebih memahami lah tentang masalah perkembangan ya kebijakan-kebijakan yang dibuat saat sekarang ini yang bertujuan untuk kemaslahatan jamaah itu sendiri. Baik, Bang Ayub, sejauh ini bagaimana Anda melihat koordinasi KBU yang ada begitu dengan Kemenhaj untuk menyelenggarakan ibadah haji 2026 ini? Apakah kemudian very welcome begitu, sangat terbuka atas setiap koordinasi hingga bahkan juga evaluasinya, atau menganggap keberadaan KBU itu penting begitu? Alhamdulillah pernyataan dari Wamen ya, bahwasanya KBU ini adalah anak kandung. Alhamdulillah. Anak kandung dari Kemenhaj itu ya kan? Berarti ini ada baiknya juga saya informasikan begitu ya. Iya. Langsung untuk didengar oleh Pak Kakanwil. Iya. Tinggal lagi memang anak kandung ini ya sangat berharaplah kepada ayah, ya kan, namanya ayah, supaya nanti diberikanlah kuota itu untuk para pembimbing KBIH agar memang tidak bisa dipungkiri jamaah itu memang tetap harus kayaknya butuh juga dengan KBIH, karena memang alhamdulillah memang setiap kloter ada diberi petugas kloter, cuma memang 4 atau 5 gitu, 4 sekarang menjadi pendamping begitu ya Bang Ayub, 4, menjadi pendamping nanti ya. Jadi kesehatan. Ya, kesehatan, dokter, pembimbing ibadah, ketua kloter, cuma 4. Jadi kayaknya memang agak sedikit mustahil 4 ini mengayomi 360 jamaah. Jadi memang ada sedikit pengaruh pembimbing KBIH ini untuk jamaah. Memang berharaplah ya kami sebagai anak kandung ya kan, berharaplah kepada ayah kami dari Kementerian Haji ya tetaplah diberikan memang kuota itu kepada KBIH untuk bisa tetap mendampingi jamaah. Baik. Kita langsung coba tanyakan kepada Pak Zulkifli ini bagaimana kemudian Kakanwil dari Kementerian Haji dan Umroh Sumut ini memposisikan KBHU begitu, khususnya ini adalah KBHU Zabal Abi Kubais Binjai dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji 2026. Apakah memang benar dianggap anak kandung? Berarti selama ini anak tiri ada? Ya, saya kira itu kan hanya ya mungkin untuk menanamkan rasa ikatan kedekatan kedekatan gitu ya. Saya melihat sebenarnya hubungan kemitraan ya, bahwa KBU ini adalah mitra strategis ya dalam rangka mempersiapkan jemaah haji supaya bisa menjalankan ibadahnya sehingga menggapai haji yang mabrur. Dan kita melihat sisi strategisnya itu kan KBIH ini sudah membersamai jamaah itu cukup lama. Bisa ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Ya, hubungan batin, ya kedekatan batin dengan pembimbing KBIH dengan jamaah itu sangat kuat. Nah, kalau ini tidak kita berdayakan, ini bisa nanti pada waktunya menjadi hambatan juga gitu ya. Satu sisi kita psikologis lah ya, psikologis jamaah. Hambatan psikologis. Satu sisi kita ingin mengelola jemaah supaya tertib, disiplin, ikut aturan gitu ya. Tiba-tiba nanti KBU-nya kita musuhi gitu ya, atau kita abaikan gitu kan. Itu kan menjadi persoalan gitu ya. Nanti bisa-bisa nanti mereka akan mempengaruhi jemaah, udah enggak usah ikut pemerintah aja, ikut kami aja kan kacau juga itu. Nah, jadi ini kita anggap mitra strategis ya, saling menguatkan. Maka untuk itu pemerintah, Kementerian Haji memberi kuota kepada KBIU untuk ikut dalam bagian kloter. Ini memastikan rasio antara pembimbing dan juga jemaahnya tetap ideal begitu ya? Ya, seperti yang disampaikan dari Ustadz tadi, nambah ya. Kalau tahun yang lalu sebelumnya 130 itu 1 orang, ini sekarang 151 itu 1 orang. Gitu. Saya kira konteksnya ya kita harus membangun hubungan baik. Kami selalu melakukan diskusi, komunikasi, pembinaan kepada KBIH gitu ya. Karena mereka inilah sekarang menjadi mitra strategis kita.
gitu untuk membantu menyampaikan informasi, kemudian menyiapkan jamaah, Membekali pengetahuan. membekali pengetahuan dan sebagainya. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Dan kemudian ini juga kita akan mengetahui pembagian petugas pembimbing di tiap kloter untuk memastikan rasio pembimbing dan jamaah tetap ideal ini seperti apa ini bagian-bagiannya begitu Pak, dan bagaimana kemudian ini dilayani bagi jemaah kita yang ada di negara Arab Saudi. Kita akan antarkan informasinya saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Kupas Tuntas. Wajah baru pelaksanaan ibadah haji 2026 menjadi tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini dengan hadirnya dua orang narasumber dari Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumut dan juga dari Sekretaris dan Pembimbing KBHU Zabal Abi Kubais, Kota Binjai. Kita masih berbicara perihal terkait tentang wajah baru pelaksanaan ibadah haji 2026. Kalau begitu tadi kita bertanya terkait tentang pembagian pendamping haji hingga kemudian rasio antara pembimbing dan juga jemaah haji ini seperti apa pembagiannya Pak Jul? Jadi untuk melayani jemaah haji Indonesia gitu ya, sesuai amanat undang-undang, bahwa sudah disiapkan ada namanya 4 kelompok petugas ya. Ada PPIH Arab Saudi, itu mereka bertugas di Arab Saudi ya, baik di Madinah, di Makkah, di bandara, dan ada namanya di sektor Masjidil Haram. Nah, yang kedua ada PPIH pusat. Ini yang bertugas di pusat di Jakarta, menyiapkan segala macam kebijakan ya. Itu. Kemudian ada PPIH Kloter. Nah, PPIH Kloter tadi yang ditanyakan Bang Ajril itu ya tahun ini ya berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Saat ini yang masuk yang disebut dengan PPIH Kloter itu adalah ketua kloter ya, kemudian pembimbing ibadah kloter, kemudian ada 2 tenaga medis terdiri dari dokter dan juga perawat. Nah, ada di dalamnya itu include PHD namanya, petugas haji daerah. Ya, itu yang dibiayai oleh APBD ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian tadi satu lagi yang punya Ustadz ini pembimbing KBIHU gitu ya. Nah, tetapi ini kan pekerjaannya kan berjenjang. Ya, kenapa? Kalau rasionya kan tentu tidak cukup. Ya, 4 orang atau kita sebutlah 6 orang mengurus 360 orang. Maka dibuat sekarang jenjangnya itu ada namanya karom. Ya, karom itu membawahi 40 jemaah. Dan di bawahnya itu ada namanya karu. Karu itu membawahi 10 orang jemaah. Jadi penyampaian informasi, pembagian tugasnya itu dibagi ya, sehingga semua jemaah bisa dilayani. Nah, jadi berdasarkan mekanisme ini ya insya Allah lah rasionya terpenuhilah ya, dan berimbang gitu. Mudah-mudahan ya sepanjang memang seluruh petugas ini melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Tanggung jawabnya, pastilah nanti jemaah akan mendapatkan layanan ya yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Jul. Dan kemudian bagaimana Bang Ayu menyikapi perihal pembagian begitu pendamping ataupun petugas haji dengan rasio jemaah kita yang disampaikan oleh Pak Jul tadi? Seperti apa dari KBHU melihatnya? Ya, alhamdulillah memang sampai saat sekarang ini memang pembagian petugas-petugas itu ya alhamdulillah memang sudah mewakili. Bahkan memang kalau saat sekarang ini macam karom ini udah lebih diperkecil lagi. Kalau dulu seingat saya 45 orang baru satu ketua rombongan, tapi saat sekarang ini sudah 40. Jadi kayaknya lebih banyak lagi yang bisa mengayomi jamaah-jamaah tersebut. Alhamdulillah. Tapi memang lagi-lagi memang dikarenakan terkadang para karu dan karom ini dan bahkan memang kadang-kadang pada petugasnya ada yang belum pernah berangkat ke sana, jadi memang kuranglah pemahaman tentang lapangan di sana. Makanya memang sedikit banyak memang masih perlulah yang berpengalaman begitu ya. Kabiah ini tetap diberangkatkan. Baik, terima kasih. Idealnya itu Pak Azril ya, idealnya itu kan 4% ya. 4% dari atau 2% dari jumlah jemaah kita. Berarti kalau 221.000 itu ya
2%-nya itu sekitar 4.000-an lah petugas. Tapi memang Arab Saudi kan membatasi tidak boleh terlalu banyak petugas. Kan itu problem kita sebenarnya. Ya kalau ditanya rasionalitasnya memang ya masih kurang. Tetapi dengan yang ada ini dilakukan tugas berjenjang, nanti di Arab Saudi juga dibantu di sana oleh petugas-petugas yang ada di sana. Ya kemudian ada PHD tadi yang kita harapkan bisa membantu dalam kerangka itulah. Gitu. Ya kita harap memang sebenarnya Karom dan Karo. Kalau Karom dan Karo itu maksimal mereka bisa saling membantu, bisa saling memberdayakan, ya insya Allah jemaah akan mendapat kemudahan melaksanakan ibadahnya. Tentunya ini dari kehadiran dari pendamping ataupun petugasnya begitu. Bang Ayub, Anda melihat bagaimana kemudian karakteristik orang Sumatera Utara begitu sebagai jemaah haji? Apakah mereka ini mudah menyerap semua informasi dan juga pendampingan yang diberikan? Kalau tahun-tahun yang silam, yang saya dengar informasi nih, mungkin bisa diperbaiki nanti Pak. Untuk jamaah dunia, sebenarnya yang terbaik itu katanya informasinya adalah Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Dari Indonesia katanya informasi yang terbaik Sumatera Utara. Kenapa? Karena memang Medan ini memang keras, tapi keras di mulut, lembut kali di hati rumahnya. Jadi ditambah lagi dengan adanya beberapa daerah-daerah lain itu, kenapa mereka dikatakan kurang tertib? Dikarenakan memang tidak adanya mengikuti pelatihan manasik. Berarti sejauh ini Sumatera Utara sudah sering melakukan manasik haji? Alhamdulillah begitu? Memang Sumatera Utara kan yang paling banyak, mungkin kita tempat KBA ini banyak. Idealnya berapa kali untuk sebelum berangkat? Kalau saya setahun. Tapi ada nanti yang di Medannya ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ya itu masing-masing. Tapi kalau kami memang setahun. Ini pulang jamaah, biasanya kami Muharram langsung main. Sampai nanti puasa pun nanti subuh kami mainnya. Jadi terus dia memang. Jadi ternyata pengaruh dari banyaknya adanya kelompok-kelompok manasik ini, disitulah kesempatan memberikan wawasan, edukasi, akhlak juga, akhlak dalam berhaji dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan memang alhamdulillah karakteristik Sumatera Utara ini agak memang lebih enak diatur. Bahkan memang kadang-kadang bisa kita lihat nanti kalau dulu ya, kadang-kadang rebutan bus-bus itu yang Medan antri tetap santun. Iya, santun. Daerah-daerah yang lain yang nggak ada KBA itu ya mereka serobotan. Baik, terima kasih. Dan kita siogianya ini juga turut bahagia dengan informasi dari Bang Ayub terkait tentang keberadaan dan karakteristik orang Sumatera Utara ini bisa mengikuti arus yang ada dan kemudian ini memberikan kemudahan juga bagi petugas ataupun pendamping haji yang ada di negara Arab Saudi. Baik Bang Ayub dan juga Pak Zulkifli, bahwa kita mengetahui eskalasi geopolitik di tengah adanya jemaah haji begitu masih kian meningkat. Bagaimana kemudian Provinsi Sumatera Utara ini meyakinkan keamanan dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia asal Sumut untuk tiba di negara Arab Saudi dengan nyaman dan baik? Ya alhamdulillah ya, sampai saat ini penerbangan itu aman sesuai dengan jalur yang biasa ditempuh, direct ya, tidak ada yang indirect atau transit. Dan kita berharap ini sampai akhir pemberangkatan dan pemulangan tetap aman ya. Amin, ya Rabb. Artinya tidak ada gangguan dari akibat adanya ketegangan di Timur Tengah. Nah, tapi yang dirasakan yang menjadi problem kita bukan lagi soal rute penerbangan, tetapi adalah aftur naik ya. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Akhirnya pihak maskapai itu sekarang meminta tambahan biaya. Nah, alhamdulillah Pak Presiden menegaskan bahwa biaya itu jangan dibebankan oleh kepada jemaah gitu ya. Ditanggung itu oleh pemerintah. Ya, apakah melalui APBN, apakah nanti melalui skema yang lain. Ya, itu komitmen Pak Presiden. Ini namanya esensi wajah baru itu ya? Esensi wajah baru. Jadi jangan sampai jemaah terbebani lagi. Karena apa? Mereka sudah saatnya untuk melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Kan itu. Jadi ya kalau soal geopolitik tidak berpengaruh, hanya dampaknya kepada mungkin harga aftur ya. Baik.
Baik, dan tentunya ini menjadi harapan kita bahwa seluruh rangkaian dan juga tahapan pelaksanaan ibadah haji khususnya di negara Saudi ini bisa dapat berjalan dengan baik begitu, menghadirkan nantinya haji yang mabrur dan juga mabrur. Pak Jul dan juga Bang Ayub, kita mengetahui bahwa rangkaian ibadah haji nantinya itu banyak sekali jumlahnya begitu. Ada yang prosesi utamanya seperti wukuf di Arafah, begitu, mabit di Musdalifah, lempar jumroh di Mina, hingga tawaf dan sa'i di Masjidil Haram begitu. Apa yang kemudian dari perwakilan ini untuk bisa memberikan pesan yang kuat bagi masyarakat sebagai jemaah haji Indonesia khususnya Sumatera Utara ini untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian dengan baik tanpa emosional ataupun tanpa iri-irian begitu. Saya kembali kepada Anda. Ya. Kalau menurut saya, kepada seluruh jamaah, ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji, baik Kementerian Haji Saudi maupun Kementerian Haji Indonesia. Ya. Seperti ikuti jadwal. Sudah ditetapkan jadwal pelontaran itu waktunya kapan untuk Asia, ikuti. Ya. Karena kalau kita mengikuti aturan-aturan itu, insya Allah nggak akan terjadi insiden. Kadang yang menyalahi aturan-aturan itu yang sudah ditetapkan macam Asia, pelontaran itu ditentukan ba'dal asar, tapi ada yang ikut mengambil waktu afdol, waktu duha. Inilah yang banyak terjadi kontrak. Ini menjadi kendala selama Iya, ini ya, kendala. Bang Ayub. Kemudian ya pemerintah Kementerian Haji sudah menetapkan bahwasanya untuk tahun ini ditetapkan 3 tempat penyembelihan dam Ya. yang resmi, yakni di Kementerian Haji atau di Indonesia, atau satu lagi di Saudi Arabia ya. Iya, Basnas Baik. itu ya. Tapi jangan lagi mengikuti yang dimukimin dan lain sebagainya. Itu ikuti aturan aja insya Allah. Kalau kita mengikuti aturan, insya Allah kita akan aman. Baik, dan tentunya ini juga sampai kepada masyarakat sebagai jemaah haji untuk selalu ikut himbauan yang telah ditentukan oleh pihak dari pengelola ibadah haji, yakni Kementerian Haji dan Umroh, agar kiranya bisa mencapai haji dan juga haji mabrur sebagai ujung dari penyelenggaraan ibadah haji. Itu nanti yang kita harapkan, ya Bang Ayub. Baik, tanpa terasa ini kita sudah berada di segmen akhir, Bang Ayub dan juga Pak Jul. Saya harapkan ada informasi penting yang Anda sampaikan dan juga penekanan yang kuat sebagai sugesti dan juga rekomendasi hingga juga pemahaman lebih kepada masyarakat. Adaptasi iklim kah atau kemudian apa yang bisa disampaikan? Saya mulai dari Pak Juli, singkat dan padat. Saya sering mengingatkan ya kepada jemaah haji yang berangkat pada tahun ini bahwa ini adalah perjalanan ibadah. Haji ini perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata. Ya, meskipun ada sambil menunggu puncak hajinya, mereka ada berziarah, ada berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin ada situs-situs sejarahnya gitu ya. Itu apa? Tapi yang paling penting adalah bahwa ini adalah perjalanan ibadah di mana pada titik-titik tertentu harus menggunakan kain ihram dan di situ ada larangan-larangan yang harus dijaga, tidak boleh berdebat, tidak boleh marah-marah, tidak boleh berbuat fasik. Tentulah ini cara Allah ingin mendidik, ya, mendidik umat Islam yang berhaji untuk mendapat haji yang mabrur. Sehingga mereka kadang-kadang ya karena situasi panas, kemudian mungkin karena ramai di keramaian, tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal mereka sedang menggunakan kain ihram. Jadi kami harapkan ya jemaah haji kita ingat bahwa ini ya perjalanan ibadah ya, bukan perjalanan wisata. Ya, kalaupun ada sedikit ketidaknyamanan, perbanyak sabar gitu ya. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Baik, terima kasih Pak Jul dan juga Bang Ayub. Ini juga sudah mewakili dengan closing statement yang datangnya dari Pak Jul untuk merangkum seluruh kegiatan kita pada sore hari ini. Dan kita harapkan dengan tema wajah baru pelaksanaan ibadah haji 2026 bisa menjadi informasi penting bahwa pemerintah terus hadir untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan juga profesional lewat Kementerian Haji dan juga Umroh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Ayub dan juga Pak Zulkifli Sitorus yang kurang lebih 1 jam telah membersamai kita. Akhirnya saya Muhammad Azri Nasution mewakili kedua narasumber saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.